Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الجبار القهار. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي تتولى كالأمطار، وأشكره على كثرة فضله المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المحتار، أفضل من حج واعتمر، المبعوث إلى الأسواد والأبياد والأحمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المحتار وآله الأدهار وأصحاب الأحيار الفائزين بالشرف الأفخار. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، أن شهركم هذا شهر ذو الحجة شهر الله العظيم. طوبى لمن يبتغي الله ويقضي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلماته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh barakah ini, lewat mimbar yang penuh kemuliaan ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap mudah-mudahan dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang kelak dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Maka sesungguhnya seluruh makhluk di dunia ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Maka sesungguhnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki makhluk di muka bumi ini pada dasarnya adalah kelemahan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha merajai. Dialah Allah yang menguasai alam semesta dan isinya. Maka sesungguhnya setiap raja-raja
di muka bumi ini pada hakikatnya adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini di tempat yang penuh kemuliaan ini, di hari yang penuh barakah ini, yang kita yakini seyakin-yakinnya kalau bukan karena kehendak dari Allah, kalau bukan keinginan dari Allah, kalau bukan dari upaya dari Allah, niscaya kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk itu kita agungkan Allah, kita besarkan asma Allah, kita muliakan Allah. Semoga dengan kita mengagungkan Allah pada hari ini, tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah telah mengampuni dosa kita semua. Allah angkat derajat kita semua. Allah kabulkan hajat keinginan kita semua. Dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pujian serta salam kita salawatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Beliaulah Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah intannya Mekah, mutiaranya Madinah, putra Sayyidina Abdullah, buah hati Sayyidah Aminah. Semoga kita semua yang berkumpul pada pagi hari ini dan yang mendengarkan daripada khutbah ini senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang penuh kemuliaan ini, di waktu yang penuh barakah ini, kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan wajah-wajah kita yang hina ini sebelum kita meninggal dunia bisa memandang wajah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja di tempat ini kita bersama-sama menggemakkan pujian atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanpa terasa langit di sekitar kita bergemuruh dengan lantunan suara takbir, tasbih, tahlil dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bersama kita lebih dari 1,5 miliar umat muslim di seluruh dunia pun melakukan hal yang sama. Mereka bergerak, mereka bertakbir, mereka bertasbih, mereka bertahmid dan bertahlil mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setiap zikir yang keluar dari lisan kita, setiap takbir yang keluar dari lisan kita, semuanya dihitung pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pulangnya kita dari tempat ini, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, berkumpulnya kita pada pagi hari ini, digerakannya kaki kita menuju masjid ini semata-mata untuk mensyiarkan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan daripada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melaksanakan salat Idul Adha berjamaah di masjid yang diberkahi Allah ini. Semua ini lantaran kita ingin mensyiarkan daripada syiarnya Allah, syiarnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hari raya Idul Adha merupakan hari raya yang agung bagi umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari raya Idul Adha merupakan hari raya yang mulia untuk umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya tersimpan makna yang luar biasa agungnya, tersimpan makna yang luar biasa mulianya. Diceritakan tentang kisah-kisah orang yang mulia, diceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu,
pantaslah kita selaku mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, untuk melakukan hal yang sama pada hari ini, untuk mensyiarkan daripada syiar agama Allah, itu melaksanakan solat Idul Adha berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha dikenal dengan sebutan hari raya haji. Hari raya di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, di mana mereka memakai pakaian yang sama, pakaian ihram yang serba putih, yang tidak bisa dibedakan antara mereka satu dan yang lainnya. Mana yang kaya, mana yang miskin, mana pejabat, mana rakyat jelata, mereka semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ucapan mereka disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membesarkan Allah, mereka mengagungkan Allah dengan kalimat-kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, handa tauladan kita, keluarga kita, tetangga kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan segala ibadahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dalam melakukan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing membawa haji yang mabrur, haji yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping Idul Adha dinamakan sebagai hari raya Idul Haji, hari raya Idul Adha juga dinamakan Idul Kurban, hari raya yang dimana dimenekankan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dimulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja, akan tetapi dimulai dari zamannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, kemudian dilanjutkan dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan disempurnakan di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa setiap momen Idul Adha hanya kisah Nabiullah Ibrahim saja yang dibesarkan, kisah Nabi Allah Ibrahim saja yang diceritakan, kisah Nabi Allah Ibrahim saja yang diagung-agungkan? Dan ternyata ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim adalah benar-benar hamba Allah yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam saat mudanya, saat kecilnya, dia diasuh oleh seorang ayah yang ayahnya adalah penyembah berhala. Dia dipelihara oleh seorang ayah yang ayahnya adalah pembuat berhala. Bahkan ayahnya adalah salah satu daripada kesayangan Namrud, raja yang zalim pada zaman tersebut. Lihatlah bagaimana cobaan yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Dilahirkan, dipelihara, dibesarkan dari seorang ayah penyembah berhala. Namun beliau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan keimanan yang kuat, dengan ketaatan yang hebat, dengan segala kesabaran yang penuh, beliau berdakwah kepada ayahnya. Beliau selalu mengucapkan kepada ayahnya, ya abati lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Beliau dengan santun mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesembahan yang tidak mendengar daripada suaramu, sesembahan yang tidak mendengar daripada keinginanmu, sesembahan yang tidak bisa melihat daripada ibadahmu, dan sesembahan yang tidak bisa melakukan apa-apa daripada kegiatanmu. Maka ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, upaya demi upaya daripada Nabiullah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya bukan diterima oleh ayahnya, namun ayahnya menolak Nabiullah Ibrahim dengan penolakan yang kasar. Beliau katakan, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang setiap hari mendengar anaknya berdakwah kepadanya,
yang setiap hari mendengar anaknya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan keras menegur Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti berdakwah, kalau kau tidak berhenti mengajakku kepada Tuhanmu, maka aku akan merajammu, aku akan menghukummu, maka pergilah dari hadapanku selama-lamanya." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cobaan Nabi Ibrahim saat muda, beliau diusir oleh ayahnya, dijauhi dari ayahnya. Namun Nabiullah Ibrahim dengan santun, dengan kesolehannya, dengan bakti kepada orang tuanya, beliau katakan kepada ayahnya, "Qala salamun 'alaika, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi khafiyya." Nabi Ibrahim ketika mendengar usiran dari ayahnya, ketika mendengar ancaman dari ayahnya, beliau tidak menjadi anak yang keras, beliau tidak menjadi pribadi yang angkuh, beliau tidak menjadi pribadi yang sombong. Akan tapi beliau katakan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, keselamatan untukmu sekalian, dan aku akan selalu berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Tuhanku, karena sesungguhnya Tuhanku baik kepada aku." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak hanya di situ, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sukses Ibrahim, selamat daripada ujian ayahnya. Kemudian Allah menguji Ibrahim lagi dengan ujian umatnya. Kita lihat ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika ujian dari ayahnya beliau berhasil, beliau tetap tabah, beliau tetap menjadi anak yang saleh, beliau tetap menjadi anak yang berbakti. Allah uji Nabiullah Ibrahim dengan cobaan umat. Sebutlah Nabiullah Ibrahim dibakar api yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Allah tahu betapa besarnya tawakalnya Ibrahim. Allah tahu betapa besarnya kesabaran Nabiullah Ibrahim. Allah tahu betapa hebatnya daripada pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Maka Allah katakan kepada api, "Wahai api, jadilah api yang dingin dan menyelamatkan atas diri Ibrahim." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamatlah beliau dari ujian umatnya. Bebaslah beliau dalam ujian umatnya dengan kesabaran yang besar, dengan ketegakan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menguji lagi Nabiullah Ibrahim di ujian pernikahannya, yang mana kita ketahui ma'asyiral hadirin wal hadirat, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menikah dengan Siti Hajar, menikah dengan Siti Sarah, namun beliau tidak dikaruniai anak dengan waktu yang sangat lama. Sehingga Nabiullah Ibrahim selalu berdoa kepada Allah, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Itulah kalimat yang terus diucapkan Ibrahim kepada Tuhannya. Itulah kalimat yang terus diucapkan Sayyidina Ibrahim ketika mengeluh kepada Tuhannya. Maka Allah berikan Nabiullah Ibrahim karena kesabarannya seorang putra yang saleh, seorang putra yang hebat, seorang putra yang berbakti, seorang putra yang akan meneruskan wasilahnya sebagai Nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian berlanjut pada saat Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh daripada istrinya Siti Hajar dengan putranya Sayyidina Ismail alaihi salatu wasalam, yang pada saat itu beliau masih bayi, beliau masih menyusu. Beliau disuruh oleh Allah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menaruh istrinya tersebut dan putranya yang masih bayi tersebut di suatu lembah yang tandus, lembah yang gersang, lembah yang tidak ada satupun pohon yang tumbuh di atasnya, lembah yang tidak ada seorang manusia pun yang hidup di atasnya. Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggalkan istrinya dan putranya di tempat tersebut, sehingga Nabiullah Ibrahim menangis. Nabiullah Ibrahim bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, sampai-sampai istrinya Siti Hajar mengejar beliau dan bertanya kepada beliau, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Apakah ini perintah daripada Tuhanmu? Apakah ini perintah dari Rabbmu? Jikalau ini perintah dari Tuhanmu, jikalau ini perintah dari Rabbmu, maka aku sebagai istrimu
akan ikut dengan apa yang engkau perintahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jiwa pengorbanan ternyata bukan hanya ada pada jiwa Nabiullah Ibrahim, tapi jiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim ada juga pada istrinya Siti Hajar alaihi salatu wassalam. Beliau diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan ditinggal di ladang yang hangus, ladang yang gersang, ladang yang tandus, namun beliau tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai satu saat ketika beliau kehausan dan putra beliau Sayyidina Ismail kehausan, beliau mencari air ke sana kemari. Dalam riwayat beliau lari dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Yang larinya beliau bentuk pengorbanan beliau kepada putranya, bukti pengabdian, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun iba, malaikat-malaikat Allah pun iba, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wasalam agar Ismail menghentakkan kakinya, dan dari situlah timbul daripada mata air Zam-Zam yang sampai hari ini kita rasakan kenikmatannya, yang sampai hari ini kita rasakan keberkahannya. Semua itu berawal daripada orang-orang yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, Siti Hajar, dan Sayyidina Ismail alaihi salatu wasalam. Ma'asyiral hadirin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kota yang gersang tersebut saat ini menjadi kota yang makmur, kota yang penuh keberkahan, kota yang penuh kehebatan, berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, wahai Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berkahilah rizki ini dengan rizki yang melimpah, buah-buahan yang banyak kepada penduduk-penduduknya yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Ma'asyiral hadirin, sidang Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Makkah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umrah, yang semua ini menjadi dalil bahwa doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua kemakmuran tidak hanya dinikmati oleh orang-orang mukmin saja, bahkan orang-orang yang tidak beragama Islam pun turut menikmatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala wa man kafara fa'atanhu qalila summa trahu illa adabin nar wa bi'sal masir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berhasil beliau dalam cobaan keluarganya, dalam cobaan pernikahannya. Beliau sukses mendidik istrinya menjadi orang-orang yang jiwa pengorbanan, mendidik daripada anaknya Nabiullah Ismail sebagai hamba yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tidak berhenti di situ, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ujian pun berlanjut. Tatkala Nabiullah Ibrahim sudah menjadi orang yang sukses, Nabiullah Ibrahim sudah menjadi orang yang kaya raya, hidup tentram bersama putra dan istrinya, Allah Subhanahu wa taala menyandangkan kepada beliau sebuah titel yang besar, sebuah panggilan yang hebat, yaitu sebagai Khalilullah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Titel Khalilullah ini ternyata membuat daripada malaikat-malaikat Allah bertanya-tanya kepada Allah, sehingga mereka pun bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Bukankah Ibrahim sibuk dengan urusan dunianya? Bukankah Ibrahim sibuk dengan kekayaannya? Bukankah Ibrahim sibuk dengan anak dan istrinya? Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya Ibrahim janganlah engkau lihat dari lahiriahnya, tapi engkau lihat daripada hatinya dan bagaimana pengorbanannya kepada aku. Wassalam
yang mana diriwayatkan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwasanya Nabiullah Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, 100 ekor unta, dan bahkan dalam riwayat lain Nabiullah Ibrahim mempunyai 12.000 hewan ternak yang menjadikan beliau adalah orang paling kaya pada zamannya. Pada saat itu malaikat Allah Subhanahu wa taala hadir di tengah-tengah Ibrahim dan menguji Nabiullah Ibrahim. Beliau bertanya, "Ya Ibrahim, milik siapa hewan ternak sebanyak ini? Milik siapa hewan ternak yang begitu banyak ini?" Maka jawaban Ibrahim dengan lantang, "Sesungguhnya hewan ternak ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aku hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seandainya Allah mengambil daripada hewan ternakku, aku akan ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jikalau Allah menginginkan anakku, aku pun akan mengikhlaskannya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an mengatakan, sumpah daripada Ibrahim yang ingin mengorbankan anaknya inilah dijadikan ujian terakhir Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, putra yang beliau cintai, putra yang beliau nanti-nanti saat usianya 7 tahun, saat usianya sedang bagus-bagusnya, sedang patuh-patuhnya, sedang lucu-lucunya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk mengorbankan putra beliau tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dengar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur mada tara. Nabiullah Ibrahim ketika bermimpi beliau menyembelih putranya, beliau tidak lantas melakukan hal tersebut, akan tetapi beliau mendatangi putranya Ismail dan mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, yang mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Maka Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang taat kepada dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian-pujian yang baik dan sejahtera kami limpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendengar cerita bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim dari masa mudanya kepada ayahnya, kepada istrinya, kepada umatnya, bahkan kepada anaknya, pantaslah jika kisah-kisah Nabiullah Ibrahim dijadikan sebagai kisah-kisah utama di setiap hari raya Idul Adha ini. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 3 yang bisa kita ambil pelajaran daripada khutbah Id pada saat ini. Yang pertama, kita tahu daripada kisah Nabiullah Ibrahim, ternyata Nabiullah Ibrahim adalah hamba Allah yang selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah manusia. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama menjalankan perintah Allah dan meninggalkan daripada nafsu-nafsu keluarganya. Adapun yang kedua, kita bisa melihat pelajaran bagaimana kepatuhan seorang anak kepada orang tuanya. Sesungguhnya kepatuhan Nabiullah Ismail tidaklah lepas daripada kepatuhan dan birrunya, berbaktinya Ibrahim kepada ayahnya. Maka benar sabda Nabiullah Muhammad SAW, al-walad mir'atul ab, anak itu cerminan daripada orang tuanya. Maka barang siapa yang menginginkan anak yang soleh, menginginkan anak yang berbakti kepada dirinya, maka wajib baginya berbakti dahulu kepada orang tuanya. Dan yang ketiga yang terakhir, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ternyata dalam riwayat Idul Kurban ini Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih hewan ternaknya, tapi ternyata Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih, untuk berkorban dengan apa yang beliau cintai. Dan kita tahu salah satu yang beliau cintai dan satu-satunya yang beliau cintai setelah Allah adalah putranya Sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam. Maka dari itu, masyaallah hadirin rahimakumullah, layaklah bagi kita semua
yang menghadiri majelis pada pagi hari ini, sidang Id pada pagi hari ini, untuk selalu menjadi orang-orang yang siap berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya berkorban bukan hanya hari ini dengan kambing, dengan sapi, dengan hal-hal yang lainnya, tapi berkorban sesungguhnya adalah berkorban dengan setiap harinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang punya jabatan, baik itu ketua RT, ketua RW, lurah, menteri, presiden sekalipun, maka korbankanlah jabatan kalian semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengorbankan jabatan bukan berarti engkau tinggalkan jabatanmu, akan tetapi korbankan jabatan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai kalian para pejabat, duhai kalian para pemimpin, duhai kalian yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin umat, jadikan jabatan kalian untuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan tanda tangan kalian, jadikan lisan kalian untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dan jangan jadikan jabatan kalian untuk meraih daripada harta duniawi. Alhamdulillah, subhanallah. Maka korbankan harta kita sekalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengorbankan harta bukan berarti kita tinggalkan harta kita memilih hidup miskin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Akan tetapi mengorbankan harta kita dengan mensedekahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lirik kanan kiri kita dari tetangga kita, masjid-masjid kita, majelis-majelis kita. Berapa banyak masjid di tempat-tempat kita ingin dibangun, berapa banyak majelis-majelis kita ingin dibangun. Keluarkan harta kalian untuk masjid tersebut, keluarkan harta kalian untuk majelis tersebut. Niscaya engkau telah berkorban dengan sebaik-baiknya harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pengorbanan bagi kalian ahlul ilm, para asatid, para ulama, para tokoh masyarakat yang kalian diutamakan di tempat ini dengan keilmuan kalian, maka wajib bagi kalian berkorban dengan ilmu kalian, berkorban dengan waktu kalian, berikan waktu kalian, berikan ilmu kalian untuk senantiasa mengajarkan umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan syariatnya. Ajarkan mereka sholat, luangkan waktu mengajarkan mereka untuk berpuasa, luangkan waktu kalian mengajarkan mereka untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beritahu umat dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kalian para asatid, para tokoh, para ulama, jika kalian telah melakukan hal tersebut, niscaya kalian telah berkorban dengan ilmu kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita semua, orang-orang yang tidak memiliki jabatan, orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, maka berkorbanlah dengan kesabaran, berkorbanlah dengan ketawakalan, berkorbanlah kepada Allah dengan yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengeluh tentang rizki, jangan terus-menerus mengeluh tentang harta, karena sesungguhnya rizki kalian telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, ridhoi kita semua. Allah jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang beruntung. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majelis kami pada pagi hari ini, kehadiran kami pada pagi hari ini adalah majelis yang Engkau berkahi ya Allah, majelis yang Engkau ridhoi ya Allah, majelis yang Engkau karuniai ya Allah. Jangan Kau jadikan majelis kami pada pagi hari ini, berkumpulnya kami pada pagi hari ini adalah majelis-majelis yang Engkau murkai kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, di waktu yang penuh barakah ini ya Allah, di tempat yang penuh kemuliaan ini ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang bertaubat kepadamu ya Allah, hamba-hamba yang pintar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang pintar menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami yang berkumpul di tempat ini, tidaklah Engkau keluarkan kami semua di tempat ini kecuali Engkau telah ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah pagi hari ini pagi bertobat kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang di sini yang berkumpul pada pagi hari ini, kami memohon kepadamu ya Allah,
Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, panjangkan usia orang tua kami ya Allah, sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah, mudahkan urusan mereka semua ya Allah, mudahkan mereka untuk taat kepada-Mu ya Allah, jadikan sisa hidup mereka sisa hidup bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami sayang kepada orang tua kami ya Allah, kami sayang kepada ayah kami ya Allah, kami sayang kepada ibu kami ya Allah. Maka jadikanlah kami yang berkumpul pada pagi hari ini adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah, sebagaimana berbaktinya Nabiullah Ibrahim kepada ayahnya, sebagaimana berbaktinya Nabiullah Ismail kepada ayahnya. Maka jadikanlah kami yang berkumpul di halaman masjid ini, berkumpul di dalam masjid ini, orang-orang yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah, mudahkan rezeki orang tua kami ya Allah, jadikan akhir hayat daripada orang tua kami akhir hayat yang husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon di pagi yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh kemuliaan ini, bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia, yang mana kami telah tidak bisa memegang tangannya, yang mana kami telah tidak bisa memandang wajahnya, kami mohon kepada-Mu ya Allah, kami meminta kepada-Mu ya Allah, angkat derajat orang tua kami semua ya Allah, ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah, terima segala amal ibadahnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jangan Kau siksa orang tua kami ya Allah, jangan Kau siksa ayah kami, jangan Kau siksa ibu kami, jadikanlah mereka orang-orang yang berbahagia di kuburannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami semua yang berkumpul di masjid ini adalah anak-anak yang belum sempat berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jikalau hari ini kami sudah tidak bisa melihat wajah orang tua kami, jikalau hari ini kami sudah tidak bisa berkumpul dengan orang tua kami ya Allah, maka kami meminta kepada-Mu ya Allah, kami meminta kepada-Mu, jadikanlah kami kelak di surga berkumpul dengan orang tua kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami ya Allah, kumpulkan kami semua bersama orang tua kami ya Allah. Jadikan nasib kami, nasib orang tua kami adalah menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di sisi kami pun ada anak-anak kami ya Allah. Di tempat ini berkumpul anak-anak kami ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadikanlah anak-anak kami sebagaimana Ismail kepada ayahnya, jadikanlah anak-anak kami sebagaimana Ibrahim kepada ayahnya. Jangan Kau jadikan anak-anak kami anak yang durhaka ya Allah, jangan Kau jadikan anak kami anak yang durhaka ya Allah. Sungguh kami menyayangi anak-anak kami ya Allah, kami sayang kepada putra-putri kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, di majlis yang penuh barakah ini ya Allah, panjang usia putra-putri kami ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, jadikan mereka hamba-hamba yang taat, jadikan mereka hamba-hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dan ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini, kami sadar, kami tahu bahwasanya Idul Adha hari ini mungkin saja menjadi Idul Adha terakhir kami ya Allah, mungkin saja menjadi Idul Adha terakhir kami ya Allah, mungkin saja di tahun-tahun yang akan datang Kau akan cabut nyawa kami ya Allah, di tahun yang akan datang kami tidak lagi bisa berkumpul di masjid ini ya Allah, di tahun yang akan datang bisa jadi kami tidak lagi berkumpul dengan saudara-saudara kami ya Allah. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, jikalau Engkau cabut nyawa kami, cabutlah nyawa kami dengan husnul khatimah, cabutlah nyawa kami dengan husnul khatimah, cabutlah nyawa kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon di akhir daripada doa kami kepada-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau telah mudahkan kami melangkahkan kami ke tempat yang mulia ini, sebagaimana Engkau telah mudahkan kami berkumpul di tempat yang mulia ini, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan ada seorang pun dari kami yang telah berkumpul di tempat ini kecuali kami semua berkumpul lagi di surga-Mu ya Allah.
kami semua berkumpul di surga-Mu ya Allah, jauh dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi yahdil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim al-adim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad.